Dulunya adalah kaum Sodom, sekarang Yordania ya. Sodom itu adalah orang yang lesbi ya, orang yang lesbi gay ya, gay. Kalau lawatannya lesbi, kalau perempuan lakinya gay. Ya itu Nabi Lut diutusnya ke situ. Sekarang Nabi Ismail. Nabi Ismail itu salah satu Rasul Allah yang wajib kita ketahui dan sekaligus wajib iman dan percaya bahwasanya Allah mengutus ke salah satu putra Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Jadi Nabi Ismail itu putra Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim juga punya putra lagi Nabi Ishak, cuman lain bini. Ya, bininya kalau emaknya Nabi Ismail mah adalah Siti Hajar, kalau emaknya Nabi Ishak mah adalah Siti Sarah ya. Yang pertama menikah mah justru Siti Sarah, cuman lama mandul nggak punya anak ya, kalah sama yang kedua yaitu Siti Hajar ya, hadiah dari raja itu Siti Hajar ditikah oleh Nabi Ibrahim ya, kemudian punya anak yang bernama Nabi Ismail alaihi salam ya. Kemudian setelah 30 tahun berikutnya barulah Nabi Ishak lahir dari rahimnya Siti Sarah. Makanya Nabi Ibrahim ya punya nadar, kalau saya punya anak pokoknya saya mau potong tuh anak, begitu nadarnya ya. Nah karena udah berpuluh-puluh tahun rumah tangga nggak punya anak ya, sehingga nggak lama kemudian setelah nadar itu diucap maka lahirlah yaitu Nabi Ismail alaihi salam ya. Nah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim lupa tuh kepada nazarnya itu tadi, sampai Nabi Ismail itu usia 20 tahun sehingga Allah mengingatkan kepada nazarnya itu tadi dalam mimpi ya. Nabi Ibrahim bermimpi bahwasanya dia mau menyembelih anaknya sebagai bukti nadarnya itu tadi. Dia menurut satu riwayat 7 malam berturut-turut mimpi terus. Tapi dalam riwayat yang lain yaitu 3 ya. Pertama malam tanggal 8 bulan haji mimpinya, yaitu disebut hari tarwiyah. Makanya disebut tarwiyah itu hari keraguan-raguan. Bener nggak sih mimpi ini dari Allah gitu kan, ragu-ragu, makanya nggak dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim karena takut terjadi hal yang sama seperti yang terjadi kepada Nabi Adam alaihi salam ya. Nabi Adam pernah dibujuk dengan namanya cara halus oleh iblis agar makan buah huli itu tadi ya, sehingga Nabi Adam kan kebujuk sama Siti Hawa sampai Nabi Adam dikeluarkan dari surga gara-gara makan buah huli ya. Nah Nabi Ibrahim takut terjadi hal yang sama seperti itu, maka dia jaga-jaga takut bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekarang menjadi syariat ya untuk ajaran Nabi Muhammad, hari tarwiyah itu sunat berpuasa tanggal 8 bulan haji ya. Tarwiyah. Kemudian malam ke-9-nya mimpi lagi tuh Nabi Ibrahim ya. Nah, dengan yang sama bahwasanya kamu punya nadar mau menyembelih anaknya maka harus dilaksanakan. Nah, tuh mimpi lagi tanggal 9-nya itu pun belum dilaksanakan juga, takut lagi baik, yaitu namanya apa? Bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sekarang disebut hari Arafah ya. Tanggal 9 bulan haji sunat puasanya pahalanya besar sekali kalau kita melaksanakan puasa di tanggal 9 bulan haji ya. Lalu berikutnya malam ke-10-nya pun mimpi. Nah barulah dia yakin ya bahwasanya mista maja utama 1, 2, ketiganya yakin hakul yakin bahwasanya ini adalah pengingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya dia sebelum punya anak dia nazar untuk mau disembelih, dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada tanggal 10 bulan haji dilaksanakanlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya.
Maka kata Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat, falamma balagha ma'ahu sa'yu qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fangdur ma tara, ya. Qala ya abati ib'al ma tukmar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, maka setelah namanya Nabi Ismail namanya apa, sampai kepada usia seperti ayahnya, mampu berjalan jauh, mampu bawa-bawa, artinya sudah gede, yaitu usia 20 tahun, ya. Kalau dulu 20 tahun ya enggak sekarang, masih bocah dianggapnya, karena usia orang tuanya ratusan tahun. Lebih-lebih kalau pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, baliknya umur di zaman Nabi Nuh itu 200 tahun baru balik. Ya, 200 tahun baru balik. Kenapa? Karena memang kan umur bapak-bapaknya 1000 tahun, 900 tahun gitu kan. Makanya 200 tahun itu baru akil balik. Makanya Nabi Nuh aja waktu nikah ceweknya umur 222 tahun. Itu masih cewek banget. Ya, kalau sekarang udah tidak tulang belulang. Zaman itu mulai akil balik 200 tahun. Jadi kalau 220 tahun itu udah lebih dikit, agak dewasaan dikit lah, udah gedean dikit. Mungkin kalau sekarang di usia 20 tahun lah, cewek 20 tahun, kalau 220 tahun baru bisa nikah. Masya Allah. Ya, gede apa? Tua benar. Bukan tua, masih muda segitu. Mengingat bapaknya 1000 tahun. Nabi Nuh kan 1000 tahun. Nabi Adam 960 tahun. Jadi wajar aja kalau masih cewek baru 200. Ya masih bocah, lu mas 100 tahun masih bocah. Ya, nah kalau untuk ukuran sekarang 200 tahun, Masya Allah, udah jarang banget. Kenapa? Karena memang Nabi kita kan cuma 63 tahun. Wajar aja umatnya, ya paling juga ada yang 100 tahun, 1, 2, 3, hitungan jari. Rata-rata di bawah 70 atau di bawah 80 lah. Ya makanya kalau orang sekarang punya umur 63 tahun masih belum meninggal, itu termasuk dapat pensiunan. Kenapa? Karena Rasul aja cuma 63 tahun, ya. Ya dapat bonus lah kira-kira ya. Karena Rasulnya aja cuma 63 tahun. Kalau Nabi dulu ya tua panjang umurnya. Makanya kenapa panjang umurnya? Sesuai postur tubuhnya. Ya contohnya lah seperti Nabi Adam alaihissalam, ya. Nabi Adam itu ya cukup besar badannya, 30 meter tingginya Nabi Adam itu, ya. Jadi kalau 30 meter berarti kan ukurannya Thor ya, Thor XL. Ya kalau namanya kecil mah ya orang kecil tinggi ya dia ketebak angin nyungsep. Ya berarti kan udah tinggi besar. Lebarnya itu 3 meter Nabi Adam itu. Lebar badannya 3 meter, tingginya 30 meter. Kalau kayak kita panjang lebarnya gede, badannya segede gini, tingginya 30 meter ya kayak jelangkung. Orang beres ketebak angin yang musruk, ya. Disesuaikan oleh Allah dengan umur dan postur tubuhnya. Dan juga zaman dulu binatangnya juga gede lah, ya. Makanya ada peninggalan zaman dulu, sekarang adalah komodo. Dulu kan kadal. Segede gitu kadalnya dulu. Tuh segede gitu tuh. Coba kalau ceceknya segede gitu, bagaimana buayanya? Berarti kan buayanya bisa dari sini ke Solo, ke rumah ono. Ya, bagaimana singanya? Wajar kalau Allah menciptakan makhluknya besar-besar, karena binatangnya juga gede. Ya kalau kecil dicaplok binatang, habis orang. Gak uman ya. Ini para jamaah yang saya hormati, maka kemudian ya setelah namanya usia 20 tahun itu tadi, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi, kemudian dia berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fangdur mataro. Wahai anakku, bahwasanya aku semalam mimpi di dalam tidur untuk menyembelih kamu. Fangdur mataro, pikirkan, ya, renungkan, ya, mau apa enggak gitu, ya, setuju apa enggak gitu.
Kata anaknya apa? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu ta'ala minas sabirin. Wahai bapakku, ya, apa namanya? Ya abati, wahai bapakku, if'al, kerjakan ma tu'mar, apa yang telah diperintahkannya. Kalau memang diperintahkan oleh Allah sebagai namanya ketaatan kepada Allah, laksanakan. Saya siap untuk menerima namanya apa? Dipakai takarub kepada Allah. Satajuni insyaallah, ya. Mudah-mudahan saya dan Bapak nanti menjadi orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Palama aslama, benar enggak? Terus sebenarnya watallahu lil jabin, setelah dia namanya nerima dua-duanya, Ibrahim siap melaksanakan, Ismail siap juga menjadi namanya ditakarubkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sekarang dia begini, ya kabur malamnya. Ngacir gak? Ngacir lah pastinya. Besok udah potong kabur.